Selamat pagi. Kita berjumpa lagi setelah habis UTS. Semoga hasilnya memberikan kepuasan bagi Anda. Kalau Anda menghasilkan nilai yang tidak puas, berarti artinya masih ada yang kurang. Itu artinya Anda harus memperbaikinya di final nanti. Oke, saya ingatkan kembali untuk membaca skripsi, dan mungkin minggu depan saya akan memberikan saya akan memberikan tugas mandiri lagi untuk Anda supaya Anda bisa mempresentasikan skripsi yang Anda baca di pertemuan 14 dan 15. Itu artinya 5 minggu ke depan Anda harus mempresentasikan, mulai daripada mengerti isi-isinya, dan yang saya paling penting adalah bagaimana menggunakan yang namanya SPSS. Itu Anda harus bisa, ya, tanpa terkecuali siapapun itu harus bisa, ya. SPSS langkahnya cukup gampang lah, saya rasa sangat-sangat gampang. Oke, kita mulai coba tentang analisis regresi. Ini adalah bagian yang cukup penting di dalam satu buah penelitian. Ya, terdapat perbedaan yang mendasar antara korelasi dan regresi. Korelasi kemarin sudah dijelaskan adalah hubungan, mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal, atau resiprokal. Sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen itu dimanipulasi. Dimanipulasi artinya itu diubah. Diubah itu mungkin dinaikkan atau mungkin diturunkan. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya, korelasi dengan regresi. Manfaat dari hasil regresi untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independennya. Jadi kalau Anda ingin suatu hasil misalkan naik atau turun, itu Anda main-mainlah di pada variabel independen, karena independen kan bebas kan, Anda bermain-main di situ. Contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan dengan jumlah iklan atau tidak. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau jumlah iklan dinaikkan, apakah penjualan naik? Nah, itu dia. Sebelum analisis regresi dilakukan, maka perlu dilakukan uji linearitas dan validitas. Keberartian itu validitas, ya. Oke, itu sudah pastilah. Saya anggap Anda sudah mengerti tentang itu. Regresi linear sederhana. Sederhana itu ini paling sederhana. Itu artinya 1X dan 1Y doang. Oke, didasarkan pada hubungan fungsional menghubungkan X dengan Y. Tapi Y di sini adalah sudah Y aksen. Y-nya Y aksen, berbeda, ya. Anda lihat nanti ini. Persamaan pertama di atas sudah Y aksen tuh. Kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi kalau satu variabel saja gampang. Ini yang A. Artinya ini persamaan linearnya, ya, persamaan regresi linearnya. Y aksen adalah A tambah B kali X. X itu adalah independen. Y aksen adalah Y yang akan datang. Jadi A itu adalah sigma daripada Y yang sudah ada dikali dengan sigma X kuadrat. Ini X-nya dikuadratin dulu baru dijumlahin. Dikurang sigma X kali sigma XY. Baru dibagi dengan N kali sigma X kuadrat kurang sigma XY dikuadratkan. Anda bisalah membacanya ini. Oke, coba ya, nanti yang B lagi. Oke, nanti sebagai contoh Anda boleh mainkan ini.
Oke, ini di depan itu 54 itu X-nya, 167 itu Y-nya. 50 itu X-nya, 155 itu Y-nya, dan seterusnya. Ini satu soal ya, bukan 6 soal. Ini satu soal, tapi datanya masih sangat sederhana, karena 6. Oke, let's say misalnya Anda telah selesai hitung A-nya dapat 93,85, B-nya dapat 1,29, let's say aja ini. Oke, persamaan regresi yang telah Anda temukan tersebut Anda nulis ulang. Anda kan dapat tuh A-nya berapa, B-nya berapa. Y aksen sama Y-nya, X-nya tuh biarin aja. Oke, ramalannya udah didapat. Misalkan terjadi nilai kuantitas layanan 64, maka nilai penjualannya adalah 176,41. Itu artinya Anda masukin nilai X-nya ke atas, dan dapat nilai Y aksennya. Dari persamaan regresi dapat diartikan bahwa nilai kualitas layanan bertambah 1, maka nilai rata-rata berjualannya adalah 1,29. Nah, ini dia, di sini dia. Di depan nilai X adalah koefisien X. Kalau X yang bertambah 1, maka Y aksen secara matematis akan bertambah 1,29. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau nilai kualitas layanan bertambah 10, maka Anda akan bilang bahwa nilai Y aksennya akan bertambah 12,9. Regresi ganda. Ini sudah beberapa variabel. Analisis regresi ganda digunakan peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen. Bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor, kita manipulasi. Contoh, ini minimal 2 prediktor ya, minimal 2 prediktor, minimal 3 prediktor, dan n prediktor. Makin lama makin banyak gitu. Ini kalau 2 prediktor, inilah rumusnya. Nah, oke, hampir-hampir sama dengan apa ya tadi ya, yang 1 prediktornya. Ini yang 3 prediktor. Anda nanti bisa terbiasa dengan itu. Ya. Ini yang 2 prediktor, nanti ini contohnya. Ini yang 3 prediktor, ini contohnya. Temukan persamaan Y aksennya. Oh, ada 4 prediktor. Apakah ada contoh? Ada. Oke. Ini 20 baris, ini 15, dan ini 10. Rupanya makin banyak prediktornya, makin banyak barisnya. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin Anda percaya, Anda bisa. Oke. Jadi, saya rasa saya tinggalkan untuk kalian mencoba. Nanti tugasnya adalah menuliskan ini semua ke dalam double folio. Anda menuliskan ya, mengerjakannya boleh menggunakan bantuan komputer, kalkulator, dan sejenisnya. Tapi tugas Anda saya mau nampak dalam bentuk tulisan tangan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.